Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke 15 atau 16 ya. 15 dan kuliah ke 15 dan 16. Nah, dalam mata kuliah manajemen bencana. Nah, kali ini kita sudah tahu bahwa gempa itu terjadi akibat adanya tumbukan lempeng di zona, baik itu zona subduksi dan atau di sesar gitu ya. Nah, dari gempa-gempa tersebut kita sudah tahu ada yang mengakibatkan keruntuhan pada bangunan, ada yang hanya rusak biasa, dan akibat keruntuhan itu juga ada korban yang meninggal, ada luka-luka berat gitu ya. Nah, pada layar ini di sini ada peta zona gempa Indonesia, di mana warna-warna ini merupakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan akan gempa. Nah, merah ini merupakan yang paling rawan, sampai ke warna yang biru yang sama sekali bahkan tidak berpotensi gempa gitu ya. Nah, jadi akibat dari gempa tersebut, ada kerusakan bangunan, bahkan keruntuhan bangunan. Nah, di sisi kerusakan bangunan tersebut sebenarnya akibat gempa itu dapat berupa karena adanya kondisi iklim dan topografi. Kemudian mungkin karena rendahnya kualitas bangunan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar misalnya gitu ya. Kemudian pengalaman dan keterampilan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita membangun bangunan engineer itu harus dikerjakan oleh yang berpengalaman dan memiliki keterampilan. Kemudian lemahnya struktur dinding-dinding pemikul ya. Kemudian kalau kita lihat kategori kerusakan itu ada kerusakan ringan yang non struktur, kerusakan ringan dari struktur, kerusakan struktur tingkat sedang, kerusakan struktur tingkat berat, dan kerusakan total. Nah, ini yang harus dibangun ulang. Untuk kerusakan ringan yang non struktur, contohnya pagar misalnya ya, atau bagian luar yang tidak terhubung langsung atau menyatu langsung dengan bangunan utama, atau contohnya bangunan gedung, dan dia terbatas gitu ya. Misalkan kerusakannya seperti plesterannya jatuh, kemudian retak halus gitu ya yang terjadi pada plesteran. Dan kerusakan ringan struktur contohnya dindingnya retak, kemudian retaknya menyebar luas di banyak tempat seperti pada dinding pemikul beban ya ini ya, terus pada kolom, tapi masih laik fungsi atau masih dapat dihuni gitu. Nah, yang selanjutnya kerusakan struktur sedang, retaknya itu besar. Nah, celahnya itu sampai 0,6 cm pada dinding. Retaknya itu juga menyebar luas, kemudian terjadi pada kolom dinding pemikul beban berkurang sebagian, kemudian kemampuan struktur memikul beban sudah berkurang sebagian dan masih layak huni tapi ya. Nah, kalau kerusakan total ini memang harus dirobohkan semua. Nah, untuk dibangun ulang gitu ya, ini harus dirobohkan, artinya kolomnya sudah roboh ya, ke elemen utamanya sudah rusak berat, dan tidak bisa diperbaiki. Nah, ini sudah tidak layak huni dan harus dirobohkan dan dibangun
ulang. Kemudian kalau untuk perbaikan, kita bisa perbaikan secara arsitektur, kemudian restorasi maupun dengan perkuatan. Ya, kalau arsitektur itu mengembalikan bentuk arsitektur bangunan agar semua perlengkapan dan peralatan dapat berfungsi kembali. Nah, tindakan-tindakannya seperti menambal letak-letak pada balok, plesterannya, memperbaiki pintu-pintu, jendela, mengganti kaca, memperbaiki kabel-kabel listrik, memperbaiki pipa-pipa air, pipa gas, saluran pembuangan. Pokoknya secara arsitektur itu diperbaiki semuanya, ya. Kemudian kalau restorasi itu kita fokus ke elemen struktur penahan bebannya. Nah, seperti menginjeksikan air semen atau bahan-bahan epoksi bila ada ke dalam letak-letak kecil yang terjadi pada dinding pemikul beban, balok maupun kolom. Kemudian penambahan jaringan tulangan pada dinding pemikul baloknya maupun kolom yang mengalami retak kemudian diplester kembali, dan membongkar bagian-bagian dinding yang terbelah, itu restorasi ya. Kalau perkuatan kita menambah bagian-bagian penting pada elemen-elemen seperti dinding, balok gitu ya. Kemudian menambah daya tahannya gitu ya, kemudian menjadikan bangunan sebagai satu kesatuan dengan cara mengikat semua unsur penahan beban satu dengan lainnya. Kemudian menghilangkan sumber-sumber kelemahan atau yang dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan, seperti penyebaran letak kolom yang tidak simetris, penyebaran letak dinding yang tidak simetris, kemudian beda kekakuan yang menyolok antara lantai yang satu dengan lainnya, buka-bukaan yang berlebihan. Nah, yang terakhir menhindarkan terjadinya kehancuran getas ya, dengan cara memasang tulangan sesuai dengan detail-detail untuk mencapai duktilitas yang cukup. Nah, ini teknik restorasi bisa kita lihat di sini. Nah, ini bagian di sini kita kita isi ya, bagian yang letak ini kita isi. Kemudian restorasi pada dinding. Nah, ini pemasangan kawat. Nah, kawat-kawat di bagian-bagian yang retak ya. Kemudian pada kolomnya itu di bagian yang retak itu dibobok dan dibersihkan, lalu kita cor kembali ya. Kemudian ini juga masih pada kolom, dan ini kalau sudah rusak berat ya. Nah ini dibobok dan dibersihkan. Nah, kemudian kita tambahkan tulangan tambahan di sini ya. Kita tambahkan dan juga memasang sengkang baru pada tulangan yang pada tulangan tambahan tersebut. Nah, baru nanti kita bungkus lagi dengan coran beton ya, coran baru ya, beton baru kita tambahkan. Kalau ini untuk pada temboknya hampir sama dengan pada dinding, hanya mungkin pemasangannya akan berbeda. Kalau pada balok ini kan kita masangnya kan horizontal juga ya. Kalau pada dinding kita vertikal, hampir sama sebenarnya. Tetap kita juga ada pembobokan. Nah, atau kita korek ya bagian yang retak itu, kemudian kita isi dengan besi. Nah, kita isi, kemudian kita tambahkan lagi adukan beton di dalamnya, kita masukkan. Nah, kayak gitu ya untuk perkuatan. Kemudian di setiap sambungan batanya itu bisa kita pasangkan anyaman kawat gitu ya. Anyaman kawat, baru kita tambahkan adukan semen ya. Kemudian baru kita kita pasangkan bata ya. Dan teknik perkuatan pada tembok yang hancur misalnya dibuat balok pondasi. Nah, dibuat balok pondasi gitu ya. Ini kemudian balok keliling dan balok praktis lengkap dengan angkur-angkur setiap 10 lapis bata ke dinding baru. Panjang angkur minimum 30 cm. Nah, seperti gambar ini gitu ya. Ini kita buatkan balok-baloknya gitu di sini ya. Nah, kemudian perkuatan pada konstruksi betonnya
itu tujuannya itu untuk meningkatkan kekuatan dengan dinding pengisi. Nah, ini dinding pengisi sini. Nah, ini ya. Nah, ini juga teknik perkuatan pada konstruksi beton. Nah, teknik untuk meningkatkan kekuatan dengan dinding sayap. Nah, ini untuk perkuatan dinding sayapnya. Ini perkuatan pada konstruksi beton juga dengan sokongan. Nah, di sini tambahkan sokongan di sini ya. Nah, ini teknik perkuatan untuk meningkatkan duktilitas dengan pembungkus pelat baja. Nah, ini kita ada baja pembungkus ini. Nah, ini mungkin membutuhkan biaya mahal ya. Nah, kemudian ini untuk meningkatkan duktilitas dengan besi strip dan plat baja. Nah, ini besi stripnya ya. Ini besi strip. Nah, ini besi siku yang di sini. Ini besi strip. Ya. Nah, seperti ini nih. Ya, ini tampak depan sampingnya. Nah, ini dengan jaringan tulangan. Nah, ini sini kita tambahkan jaring tulang pada kolom ya. Ini juga sengkangnya kita rapatkan. Ya, sengkangnya kita rapatkan. Ya. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Kalau kerusakannya ringan pada non-struktur, itu tindakan yang perlu mungkin perbaikan secara arsitektur sudah bisa. Kalau kerusakan ringan pada struktur, ini perbaikannya secara arsitektur agar daya tahan bangunan dapat terpelihara tanpa mengosongkan bangunan. Kerusakan struktur tingkat sedang itu bisa dengan restorasi bagian struktur dan kekuatannya untuk menahan beban gempa. Perbaikan secara arsitektur dan bangunan dikosongkan dan dapat dihuni kembali setelah restorasi. Kemudian kerusakan struktur tingkat berat. Nah, bangunan harus dikosongkan dan dirobohkan atau dilakukan restorasi dan kekuatan secara menyeluruh sebelum bangunan dihuni kembali. Nah, kalau total, merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi dan membangun kembali gitu ya. Nah, terakhir untuk mitigasi gempa, yang pertama kita bisa menyusun peta wilayah. Tadi sudah kita lihatkan tadi petanya. Kemudian bangun dengan standar konstruksi bangunan. Kemudian kita cek dan kita lakukan monitoring gempa pada bangunan. Kemudian penyelidikan seismotektonik ini banyak penelitian ya. Kemudian penelitian bangunan tahan gempa. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.